Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Raisma Nadifa, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada, angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal dalam rangka tugas problem based mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Judul jurnal yang saya review adalah Fortification of Wheat Flour and Oil with Vitamins B12 and D3, Effect of Processing and Storage. Nah, sebagai pendahuluan, kita perlu tahu dulu peran vitamin D dan vitamin B12. Jadi, vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang berfungsi baik sebagai nutrisi maupun hormon. Sementara itu, vitamin B12 berperan penting untuk perkembangan neurokognitif dalam tubuh. Nah, kemudian dari mana sih kita memperoleh vitamin D dan vitamin B12? Jadi, kebutuhan vitamin D3 atau cholecalciferol dapat diperoleh melalui paparan sinar UVB terhadap kulit ataupun dari bahan pangan yang berasal dari hewan seperti ikan, telur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk vitamin B12 hanya terbatas diperoleh dari hewan. Kemudian masuk ke pembahasan defisiensi vitamin D dan vitamin B12. Menurut penelitian, vegetarian lebih rentan terhadap defisiensi vitamin D dan vitamin B12 dibandingkan pengonsumsi daging dan ikan dalam segmen populasi yang diamati. Nah, hal ini itu disebabkan karena keyakinan mereka yang mengurangi konsumsi daging dan ikan. Padahal sebagian besar vitamin D3 dan vitamin B12 diperoleh dari hewan. Angka kecukupan gizi dari vitamin B12 untuk orang dewasa sehat adalah 1 mikrogram per hari dan untuk vitamin D 400 IU atau 10 mikrogram per hari. Defisiensi vitamin D ditandai dengan konsentrasi serum 25 hidroksivitamin D di bawah 50 nanomol per liter. Defisiensi vitamin D ini dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak serta osteomalacia dan osteoporosis pada orang dewasa. Nah, defisiensi vitamin D ini juga rentan terhadap ibu hamil dan anak bayi. Nah, berdasarkan studi, sebanyak 75% di bagian barat India, populasinya itu mengalami defisiensi vitamin D dan dilaporkan sebagai epidemi. Kemudian, defisiensi vitamin B12 dapat disebabkan oleh anemia perniciosa, penyakit lambung atau operasi, penyakit usus, penyakit pankreas, kekurangan gizi, diet vegetarian, atau bisa disebabkan oleh alkohol. Dan defisiensi vitamin B12 ini berkaitan erat dengan gangguan hematologi, penyakit Alzheimer, depresi, dan cacat tabung saraf. Defisiensi vitamin B12 ini ditandai dengan kadar serum kurang dari 149 pml per liter. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 2,5–26% dari populasi di seluruh dunia mengalami defisiensi vitamin subklinis B12. Kemudian, masuk ke pembahasan fortifikasi. Nah, karena banyaknya kasus defisiensi vitamin B12 dan vitamin D3, maka para ahli mencetuskan fortifikasi pada bahan makanan, terutama bahan makanan komoditas. Nah, keberhasilannya ini sudah terlihat di berbagai negara seperti India, Swiss, Amerika Serikat, dan Kanada. Dalam penelitiannya, fortifikasi produk komoditas pangan seperti susu, margarin, tepung, minyak dilaporkan meningkatkan kadar serum B12 dan D3 serta mengurangi prevalensi defisiensi kedua vitamin tersebut. Nah, fortifikasi tepung terigu dengan mikronutrien berbeda yaitu vitamin B12 dan vitamin D3 itu dinilai menjadi fortifikasi yang paling efektif untuk membantu mengurangi prevalensi defisiensi terhadap kedua vitamin tersebut karena konsumsi tepung terigu sudah banyak di berbagai negara. Kemudian ketahanan dan degradasi vitamin dalam produk fortifikasi. Produksi makanan menggunakan cyanocobalamin lebih stabil dibandingkan hidroksikobalamin.
Keduanya ini merupakan vitamin B12 buatan. Degradasi cyanokobalamin selama pembuatan roti lebih rendah dibandingkan hidroksikobalamin. Degradasi cyanokobalamin sebesar 23% dan hidroksikobalamin sebesar 44%. Kemudian, adapun ketahanan vitamin D3 dalam roti fortifikasi lebih stabil hingga proses fermentasi dan terdegradasi secara cepat pada proses pemanggangan. Ketahanan vitamin D3 dalam roti gandum fortifikasi lebih baik dibandingkan roti Rie atau roti gandum hitam fortifikasi. Nah, dalam memfortifikasi makanan untuk mencegah atau menangani kasus-kasus defisiensi vitamin, kita juga harus memperhatikan efek dari pengolahan bahan makanan tersebut. Jadi, menurut penelitian, efek dari penggorengan, pemanggangan, dan pengukusan terhadap ketahanan vitamin A, vitamin D3, dan vitamin E pada beberapa jenis ikan menunjukkan bahwa ketahanan vitamin menjadi lebih rendah selama penggorengan dibandingkan dengan pengukusan dan pemanggangan. Dengan degradasi yang lebih tinggi dialami oleh vitamin D3 dibandingkan vitamin A dan vitamin E. Fortifikasi pada minyak konsumsi dengan vitamin D itu lebih efisien dalam menangani atau mencegah prevalensi defisiensi vitamin D. Karena vitamin D merupakan vitamin larut lemak dan minyak menjadi medium yang baik untuk vitamin tersebut. Namun, penggorengan minyak secara berulang atau terus-menerus dapat menyebabkan oksidasi dan polimerisasi minyak, sehingga vitamin larut lemak yang ada di dalamnya juga menjadi tidak stabil. Berdasarkan Peraturan Standar Keamanan Pangan untuk Fortifikasi Pangan 2018, fortifikasi minyak dengan vitamin D diperbolehkan hingga 4,5 IU per gram, sedangkan fortifikasi vitamin B12 dalam tepung terigu diizinkan hingga 10 mikrogram per kilogram tepung. Keberhasilan dari fortifikasi pangan ini dipengaruhi oleh stabilitas vitamin D3 dan vitamin B12 yang ditambahkan selama proses pengolahan dan penyimpanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji stabilitas fortifikasi vitamin D3 dan vitamin B12 dalam bahan pangan pokok yang banyak dikonsumsi seperti tepung terigu, dengan memperhatikan faktor suhu penyimpanan dan kelembapan, serta dalam produknya yaitu roti, kue, cookies, chapati, dan puri. Nah, selain itu, akan diuji pula stabilitas fortifikasi vitamin D3 dalam minyak dedak atau rice bran oil selama beberapa siklus penggorengan makanan tradisional India, baik itu dari adonan padat menghasilkan produk puri dan dari adonan cair menghasilkan produk pakora. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah minyak dedak atau rice bran oil, tepung terigu utuh, tepung buncis, gula bubuk, lemak, vitamin B12 atau cyanocobalamin, vitamin D3 atau cholecalciferol, TLC silica gel, aluminium sheet plate, shrink filters, potassium hydroxide pellet, magnesium chloride, sodium nitrate, potassium nitrate, 2-propanol, formic acid, sodium bicarbonate, ammonium hydroxide, HPLC grade metanol, serta acetonitril. Nah, vitamin B12 dan D3 disimpan dalam kantong aluminium tertutup bersegel yang disimpan dalam kantong polietilen untuk menghindari dari penyerapan kelembapan. Kantong diletakkan di tempat gelap dengan suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, metode yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah fortifikasi tepung gandum utuh dengan vitamin B12 serta D3 dan diamati stabilitas penyimpanan. Tepung gandum utuh difortifikasi dengan vitamin B12 dan D3 dalam mixer Hobart N50 selama 15 menit hingga tercampur rata. Kemudian, tepung fortifikasi ganda ini disimpan dalam wadah plastik kedap udara serta diberi perlakuan suhu dan kelembapan relatif atau relative humidity yang berbeda-beda. Kelembapan relatif dijaga konstan dengan menggunakan larutan garam jenuh magnesium klorida dengan relative humidity 33%, natrium nitrit
dengan relative humidity 63% serta kalium nitrit dengan relative humidity 93% dalam pengering. Masing-masing sampel disimpan dalam pengering dan dalam kondisi gelap di bawah lemari suhu terkontrol atau temperature controlled cabinet untuk mempertahankan suhunya. Kombinasi suhu dan kelembapan relatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suhu 25 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius dengan relative humidity 33%, 63%, dan 93%. Analisis dilakukan selama 120 hari pada hari ke-0, ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, dan terakhir hari ke-120. Setelah mengambil sampel untuk dianalisis, wadah dikemas dan disimpan kembali dengan kondisi yang sama hingga analisis selanjutnya. Konsentrasi vitamin B12 dan vitamin D3 yang ditambahkan lebih tinggi mengingat adanya vitamin yang hilang selama pemrosesan dan penyimpanan. Semua sampel dianalisis pada berat kering atau dry white basis. Metode berikutnya adalah analisis vitamin B12. Vitamin B12 diekstrak dari tepung terigu utuh dengan mencampur tepung dengan metanol dan air deionis dalam amber color conical vase, kemudian disimpan di rotary shaker pada suhu kamar selama 30 menit, diikuti oleh sanikasi selama 15 menit di bed sanikator. Campuran ini disentrifugasi untuk 5.000 gram selama 15 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, supernatan hasil sentrifugasi disaring dengan kertas filter Wetman. Nah, kemudian ekstrak vitamin B12 dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis bertekanan tinggi atau HPTLC. Gambarnya ada di sebelah kanan. Kemudian, pemilihan ekstraksi ditentukan dengan menambahkan vitamin B12 dengan jumlah yang diketahui, yaitu 100 mikrogram per gram tepung. Dan dianalisis untuk konsentrasi vitamin B12 di dalamnya. Kemudian analisis vitamin D3. Vitamin D3 diekstraksi dari tepung gandum utuh dengan proses saponifikasi alkoholik menggunakan kalium hidroksida dan etanol di atas water bath pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit dengan pengocokan bertahap. Kemudian kloroform ditambahkan ke campuran saponifikasi dan disentrifugasi pada 1.500 gram selama 5 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, fase kloroform di bagian bawah dikumpulkan dalam botol kaca berwarna kuning atau amber colored glass bottle. Ekstrak dikeringkan menggunakan nitrogen gas flushing untuk menguapkan kloroform dan ekstraknya dilarutkan dalam metanol. Sampel ini kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dianalisis. Kemudian, vitamin D3 dalam sampel minyak dianalisis dengan cara yang sama, yaitu dengan reaksi saponifikasi. 0,25 gram minyak dan 1 mili kalium hidroksida 30% dibanding etanol 1:3 serta ekstraksi dengan 1 mili kloroform. Vitamin D3 ini dianalisis menggunakan kromatografi cairan tekanan tinggi fase terbalik atau HPLC. Kemudian, tabel berikut menunjukkan perbandingan metode dan hasilnya antara vitamin B12 dan vitamin D3. Kemudian perhitungan kinetik yang digunakan yaitu perhitungan laju reaksi untuk kinetika degradasi dengan rumus min dC per dt sama dengan Kc pangkat M, dengan C merupakan nilai kuantitatif produk degradasi, K konstanta laju reaksi, dan M adalah order reaksi. Kemudian, untuk order pertama dapat ditulis persamaannya yaitu ln Ct per C0 sama dengan min Kt. Dengan C0 merupakan konsentrasi vitamin B12 atau D3 pada T sama dengan 0, dan Ct adalah konsentrasi vitamin B12 atau D3 saat T, dan T merupakan waktu penyimpanan dalam hari. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk degradasi menjadi setengah dari konsentrasi aslinya disebut waktu paruh, dan dapat dihitung menggunakan rumus T paruh sama dengan 0,693 per K.
Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan chapati. Persiapan chapati dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan yang ada dan kemudian dipanaskan atau dipanggang di atas wajan logam datar pada suhu 200 sampai 220 derajat Celcius di kedua sisi, diikuti dengan kepulan api. Dengan total waktu pemanggangan adalah 80 sampai 90 detik. Selanjutnya ada persiapan poris. Persiapan poris itu dilakukan dengan mencampurkan semua bahan dalam mixer, kemudian dilakukan penggulungan di atas kayu datar dengan ketebalan 3 mm dan diameter 7 cm. Kemudian poris digoreng dalam minyak panas di kedua sisi dengan suhu sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius hingga berwarna menjadi coklat muda dengan total waktu penggorengan sekitar 20 sampai 30 detik. Selanjutnya untuk persiapan kue. Kue yang dibuat dalam penelitian ini tanpa menggunakan telur, namun digunakan bahan aditif yang dapat mengubah pH adonan kue maupun pH setelah kue dipanggang nantinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan pH memiliki korelasi yang signifikan dengan degradasi vitamin B12. Pada penelitian ini digunakan 3 formulasi kue yang berbeda, dengan satu formulasi sebagai kontrol yang disiapkan tanpa bahan aditif. Kemudian juga ada formulasi 1 dan formulasi 2. Lemak, lecitin, dan gula dikocok bersama-sama diikuti dengan penambahan air serta pencampuran dengan kecepatan sedang dalam mixer selama 5 menit untuk mendapatkan campuran yang homogen. Tepung dan sisa bahan kering kemudian dimasukkan ke dalam campuran dan pencampuran dilakukan dalam satu arah untuk menghindari pecahnya gelembung udara. Selanjutnya, kue dipanggang dalam oven dengan suhu 175 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius selama 25 menit. Kemudian ada persiapan pembuatan roti. Seluruh bahan roti dicampurkan dan kemudian setelah tercampur dilakukan proofing sebanyak 2 tahap, yaitu selama 2 jam dan 1,5 jam. Kemudian diikuti dengan pemanggangan dengan suhu 200 sampai 205 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian untuk persiapan cookies masih sama seperti produk-produk yang lainnya, seluruh bahan dicampurkan, kemudian adonan dipanggang pada suhu 200 sampai 205 derajat Celcius selama 12 menit. Kemudian semua produk yang sudah dibuat disiapkan secara rangkap 3, kemudian didinginkan di rak logam, serta segera disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam kantong ziplock aluminium sampai selanjutnya dianalisis. Produk digiling dalam penggiling mixer skala lab dan dianalisis untuk retensi vitamin B12 dan vitamin D3. Kadar air sampel ditentukan dengan metode oven udara panas pada suhu 105 derajat Celcius. Kadar air berdasarkan berat kering dihitung menggunakan rumus, yaitu MD sama dengan MW kali 100 dibagi 100 min MW, di mana MD adalah kadar air pada berat kering dan MW kadar air pada berat basah. Kemudian, retensi vitamin setelah pengolahan juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian dilakukan analisis konsentrasi vitamin D3 dan vitamin B12 dalam minyak goreng dengan metode yang sudah dibahas sebelumnya untuk mengevaluasi transfer vitamin D3 dan vitamin B12 dari adonan ke minyak saat penggorengan. Kemudian, fortifikasi dan analisis minyak dedak atau rice bran oil. Vitamin D3 ditambahkan ke minyak dedak dan disimpan pada suhu lingkungan selama 12 jam untuk memastikan vitamin D3 larut sempurna dalam minyak. Kandungan vitamin D3 dianalisis menggunakan metode yang diuraikan dalam bagian sebelumnya, yaitu analisis vitamin D3. Minyak yang difortifikasi ini digunakan lebih lanjut untuk menggoreng nantinya. Kemudian, persiapan dan analisis produk gorengan berbasis adonan padat dan cair serta minyak goreng. Produk pori berbasis adonan padat disiapkan sesuai dengan metode yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, untuk pakora berbasis adonan cair dibuat dari adonan tepung buncis
dengan cara mencampurkan tepung buncis dengan garam, bubuk cabai merah, dan air. Minyak dedak yang difortifikasi dipanaskan hingga 170–180 derajat Celcius dan adonan dicelupkan ke dalam minyak menggunakan sendok makan berbentuk bola-bola kecil diameter 1,5–2 cm dan digoreng dengan api kecil hingga berwarna kuning keemasan. Menggoreng pakora membutuhkan waktu 60–70 detik. Kemudian, minyak digunakan berulang kali selama 5 siklus penggorengan berturut-turut. Setelah setiap siklus penggorengan, minyak dibiarkan dingin terlebih dahulu hingga suhu kamar, dan minyak sampel dikumpulkan untuk dianalisis. Selanjutnya, minyak dipanaskan untuk siklus penggorengan selanjutnya. Sampel puri dan pakora dari setiap siklus penggorengan didinginkan dan disimpan secara terpisah dalam kantong ziplock aluminium foil pada suhu 4 derajat Celcius hingga proses analisis. Selanjutnya, sampel produk puri dan pakora digiling dalam penggiling mixer skala lab. Kandungan minyak dari produk gorengan ditentukan menggunakan pet ether sebagai pelarut dan digunakan peralatan soklet selama 2 jam. Kandungan minyak dihitung secara gravimetri. Vitamin D3 dari semua sampel produk dan minyak diekstraksi dan dianalisis menggunakan metode seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Retensi vitamin D3 dihitung per gram minyak untuk membandingkan hasilnya. Kemudian, analisis statistik yang digunakan yaitu menggunakan IBM SPSS statistik versi 20.0.0, kemudian menggunakan ANOVA satu arah pada P kurang dari 0,05, diikuti oleh LSD dan tes jangkauan ganda Duncan. Kemudian, setiap percobaan dilakukan dalam triplicate dan nilai rata-rata diambil untuk perhitungan. Data kinetik dianalisis dengan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk result and discussion, yang pertama adalah degradasi vitamin B12 dalam tepung gandum utuh yang difortifikasi selama penyimpanan. Berikut merupakan grafik dari degradasi vitamin B12 dalam tepung gandum utuh yang difortifikasi selama penyimpanan pada berbagai relative humidity pada suhu untuk grafik pertama 25 derajat Celcius dan untuk grafik kedua pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, berikut merupakan grafik yang menggambarkan degradasi vitamin D3 pada tepung gandum utuh yang difortifikasi selama penyimpanan pada beberapa atau berbagai persen kelembaban relatif pada suhu yang pertama 25 derajat Celcius dan grafik yang kedua 45 derajat Celcius. Kemudian, tabel berikut memperlihatkan konstanta laju reaksi dan waktu paruh dari degradasi vitamin B12 dan vitamin D3 pada fortifikasi tepung terigu utuh selama penyimpanan pada berbagai kondisi. Selanjutnya, pada tabel 3 diperlihatkan persentase retensi atau ketahanan vitamin B12 dan vitamin D3 pada berbagai produk dari fortifikasi tepung terigu. Selanjutnya, berikut grafik degradasi vitamin D3 selama beberapa siklus penggorengan. Grafik pertama merupakan grafik pengaruh siklus penggorengan terhadap konsentrasi vitamin D3 dalam minyak goreng. Untuk grafik kedua sebelah kanan atas merupakan grafik pengaruh siklus penggorengan terhadap konsentrasi vitamin D3 dalam minyak yang diserap di produk gorengan. Dan untuk grafik yang terakhir atau yang paling bawah adalah grafik yang menunjukkan pengaruh siklus penggorengan terhadap konsentrasi vitamin D3 dalam produk gorengan. Kemudian, berikut merupakan grafik konsentrasi minyak dalam produk gorengan pada beberapa siklus penggorengan, yaitu produk pori dan pakora. Terlihat bahwa produk pori memiliki konsentrasi minyak yang lebih tinggi dibandingkan produk pakora. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa peningkatan suhu penyimpanan meningkatkan laju degradasi vitamin B12 dan vitamin D3 dalam tepung gandum utuh yang difortifikasi selama penyimpanan.
Sementara itu, kelembapan relatif berpengaruh positif terhadap degradasi vitamin D3 pada tepung gandum utuh selama penyimpanan, di mana kelembapan relatif yang tinggi mengakibatkan degradasi yang lebih rendah. Kemudian, retensi vitamin B12 dan vitamin D3 bervariasi dalam berbagai produk makanan yang dibuat dari tepung gandum utuh yang difortifikasi dengan retensi maksimum vitamin B12 dalam chapati 91% dan vitamin D3 84% dalam kue. Mikronutrien fortifikasi terdegradasi secara cepat selama penggorengan dan menunjukkan retensi terendah dari kedua vitamin di poris. Kemudian, fortifikasi minyak nabati menunjukkan migrasi yang signifikan di kedua produk berbasis adonan, baik padat maupun cair, yaitu produk puris dan pakora. Hanya setelah siklus penggorengan pertama, migrasi pada produk berbasis adonan padat atau puris lebih baik daripada produk berbasis adonan cair. Puris menyerap 40% vitamin D3 fortifikasi dari minyak selama penggorengan siklus pertama. Siklus penggorengan yang berurutan menurunkan migrasi secara substansial dan berturut-turut selama siklus penggorengan berikutnya. Berikut sumber jurnal yang digunakan. Berikut review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata selama presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, pada penjelasan hasil kenapa vitamin D3 yang diserap oleh Pakoras bisa lebih rendah dari poris. Jadi penyerapan vitamin D3 pada Pakoras lebih rendah daripada poris dapat disebabkan karena perbedaan kadar air dalam matriks makanan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Pakoras terbuat dari adonan cair, sedangkan poris terbuat dari adonan padat. Nah, selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh waktu penggorengan dan waktu pendinginan produk. Puris membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk penggorengan dan pendinginan, di mana penggorengan hanya sekitar 20-30 detik daripada Pakoras yang membutuhkan waktu 60-70 detik dalam proses penggorengan. Hal ini karena perbedaan geometri produk. Nah, hal tersebut berarti paparan panas yang diterima poris lebih sedikit daripada Pakoras, sehingga konsentrasi vitamin D3 yang dipertahankan dalam produk poris lebih tinggi daripada Pakoras. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam penelitian ini meneliti beras dedak. Kenapa beras dedak dipilih dalam penelitian ini dan apakah ada penelitian atau teori sebelumnya yang mendasari penelitian efek penyimpanan dan processing pada beras dedak? Nah, sebelumnya saya mau mengkoreksi sedikit pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud beras dedak itu minyak dedak. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari penggunaan minyak dedak pada penelitian ini. Yaitu yang pertama, pangsa pasar global untuk minyak nabati itu lebih dari 165 juta ton. Di mana dari 165 juta ton tersebut, minyak dedak memiliki pangsa pasar sebesar 1,2 juta ton. Kemudian penelitian ini dilakukan di India, di mana India adalah penghasil minyak dedak terbesar di dunia. Selanjutnya, minyak dedak merupakan minyak nabati yang sangat populer akan stabilitas oksidatifnya yang baik dan terkandungnya senyawa pendukung kesehatan tubuh seperti tokoferol, tokotrienol, pitosterol, dan gamma orizonal. Nah, selain itu, minyak dedak juga menunjukkan kelarutan yang baik bagi vitamin D3 dibandingkan jenis minyak lainnya. Pertanyaan ketiga, reaksi apa saja yang terjadi ketika penggorengan sehingga dapat menurunkan retensi vitamin D3 dan B12 pada produk fortifikasi berbahan dasar tepung terigu? Untuk vitamin D3 akan berpindah dari adonan produk ke minyak selama proses penggorengan, sehingga menurunkan retensi vitamin D3 dalam produk fortifikasi berbahan dasar tepung terigu. Nah, kenapa sih vitamin D3 berpindah dari adonan ke minyak? Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin D3 merupakan vitamin larut lemak, atau vitamin D3 memiliki struktur lipofilik atau kemampuan untuk larut dalam lemak, minyak, ataupun pelarut non-polar lainnya. Nah, di sebelah kanan ada
gambar struktur vitamin D3. Selanjutnya, berkaitan dengan retensi vitamin B12 pada produk fortifikasi berbahan dasar tepung terigu. Jadi, retensi vitamin B12 terendah terdapat pada Poris sebagai produk fortifikasi berbahan dasar tepung terigu dengan proses pengolahannya yaitu berupa penggorengan. Nah, kenapa sih retensi vitamin B12 terendah itu terdapat pada produk yang dilakukan proses penggorengan? Jadi, selama menggoreng, air dalam produk fortifikasi keluar sebagai uap dan kemudian digantikan oleh minyak goreng yang suhunya sangat tinggi. Oleh karena itu, retensi vitamin B12 berkurang drastis dalam produk fortifikasi. Sementara itu, menurut penelitian, vitamin B12 tidak ditemukan dalam minyak bekas penggorengan. Hal ini berarti tidak terjadi perpindahan vitamin B12 dari adonan ke minyak selama proses penggorengan. Nah, kenapa sih tidak terjadi perpindahan vitamin B12 dari adonan ke minyak? Karena seperti yang kita ketahui bahwa vitamin B12 merupakan vitamin larut air, bukan larut lemak. Pertanyaan selanjutnya, dalam video disebutkan bahwa kelembapan relatif yang tinggi mengakibatkan degradasi vitamin yang lebih rendah. Mengapa hal tersebut terjadi? Sebelumnya, saya mohon maaf bahwa ada ralat pada video sebelumnya, yaitu bagian kesimpulan, yang sudah saya masukkan ralatnya di description sejak awal penguploadan. Jadi, tertulis bahwa suhu penyimpanan dan kelembapan relatif sama-sama berkorelasi positif terhadap degradasi vitamin D3 selama penyimpanan tepung terigu fortifikasi. Nah, ini yang benar maksudnya, semakin rendah suhu penyimpanan dan kelembapan relatif, semakin rendah laju degradasi. Atau dengan kata lain, semakin tinggi suhu penyimpanan dan semakin tinggi kelembapan relatif, maka semakin tinggi pula degradasinya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan rangkap pada struktur vitamin D3 yang mengakibatkan rentan terhadap oksidasi. Namun hal ini berkebalikan dengan vitamin B12. Jadi kelembapan relatif berkorelasi negatif terhadap degradasi vitamin B12 selama penyimpanan tepung terigu fortifikasi. Nah, tercatat bahwa 23% vitamin B12 hilang pada suhu 40 derajat Celcius dengan RH 85% dan 63% vitamin B12 hilang pada suhu 40 derajat Celcius dengan RH 65% setelah 6 bulan penyimpanan. Nah, sebenarnya hasil ini kurang sesuai dengan penelitian sebelumnya karena dapat disebabkan oleh faktor lainnya seperti penggunaan bahan kemasan yang berbeda pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang sekarang. Penelitian sebelumnya menggunakan kantung kertas, sedangkan penelitian ini menggunakan kantung plastik kedap udara. Selain itu, pada penelitian sebelumnya tidak memasukkan nilai kelembapan relatif sangat rendah atau kelembapan relatif 33%. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.